Waalaikumsalam. Oh, mau masuk dulu Mbak. Jalurnya ditaruh bawah. Hujanan tak? Iya, Oh iya, monggo dulu. Monggo Mbak. Udah, Mbak keluar sendiri. Ya sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbaknya siapa nih? Nama saya Dania, Bapak. Oh Mbak Dania. Tadi habis dari mana Mbak? Tadi dari kampus, Pak. Oh dari kampus. Iya. Nggak sedang berkuliah apa melakukan bimbingan? Iya, Pak. Tadi habis ketemu dengan dosen. Oh udah semester akhir ya. Iya, Ya, Pak. apa sebelumnya udah sarapan sebelum ke sini? Sudah, Bapak. Sudah. Oh, oke. Ya Bapak izin mengambil catatan Bapak dulu ya. Silakan, Pak. Jadi sebelumnya apakah Mbak Dania pernah melakukan konseling seperti ini? Belum, Pak. Ini masih yang pertama. Oke, baik. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan sedikit ya terkait apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor. Dan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien sebenarnya. Jadi, sejauh ini apakah sudah paham maksudnya? Iya, Pak. Bisa dipahami. Nah, ya jadi kalau boleh tahu badannya sedang ada masalah apa ya yang memberatkan badannya? Jadi sebenarnya mana ya, Pak, mau ceritanya itu bingung mau mulai dari mana. Nah, Dania nggak perlu merasa bingung. Jadi masalah Dania yang disampaikan di sini itu yang tahu cuma Bapak dan Mbak Dania aja. Jadi dijamin kerahasiaannya, gak kira bocor kok Mbak. Jadi di sini juga saya sebagai konselor akan secara sukarela mendengarkan Mbak Dania untuk bercerita. Nah, sekarang apakah Mbak Dania sudah bisa menceritakan kepada saya apa yang membebani pikiran Mbak Dania saat ini? Iya, Pak. Jadi sebenarnya itu saya sedang berusaha dan berkeinginan untuk berhenti merokok gitu. Tapi saya bingung, Pak, karena teman saya itu merokok juga, jadi saya ya merokok lagi kalau sama mereka. Nah, iya, terus terang Bapak ini bangga ya kepada Mbak Dania nih. Bapak ini salut sekali loh dengan niat Mbak Dania untuk berhenti merokok. Jadi itu merupakan satu langkah awal yang baik bagi Mbak Dania untuk berhenti merokok. Nah, terus tadi Mbak Dania bilang Mbak Dania ingin berhenti merokok ya. Tapi ketika Mbak Dania bersama teman-teman, Mbak Dania merokok lagi, mengulangi lagi. Nah, apakah Mbak Dania bisa menceritakan lebih lanjut terkait cerita tersebut? Jadi ya gitu, Pak. Teman saya itu di kos-kosan itu ada 3 dan mereka semua ini berasal dari kota. Ya tahu sendiri, Pak, saya kan dari desa, dan sedangkan kehidupan mereka di kota itu berbeda dengan saya. Mereka itu sering nongkrong, ngerokok juga gitu. Tapi mereka teman-teman yang baik kok, Pak. Mereka support saya tentang akademis, tentang perkuliahan saya, itu mereka support. Tapi ya itu, saya yang menyesuaikan mereka itu dalam itu kebiasaan merokoknya itu. Jadi kalau saya sama mereka ya saya pasti merokok. Oh alah, ya. Jadi Mbak Dania mengatakan kalau Mbak Dania bersama teman-teman pasti merokok lagi karena alasan kebersamaan itu ya Mbak. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kira-kira Mbak Dania ini merokoknya sesering apa ya? Berapa kali sehari mungkin? Kalau biasanya di kos-kosan itu 1 hari 1 bungkus, Pak. 1 hari 1 bungkus. Cuma kalau online sekarang kan di rumah, jadi cuma 10-12 batang aja. Dan itu pun kalau ngerokoknya itu mungkin pas siang waktu orang tua kerja, atau enggak gitu ya pas malam waktu udah tidur semua itu baru ngerokok. Cukup banyak ya Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Dania, apakah orang tuanya sudah tahu ya kalau terkait kebiasaan Mbak Dania? Kalau orang tua saya sudah tahu, Pak. Bahkan saya itu sering dimarahin karena ngerokok gitu.
Tapi dan 1 bulan kemarin itu saya habis ini Pak, gara-gara ngerokok itu sakit asma saya itu kambuh. Terus kata dokter itu kalau ngerokok itu akan memperparah sakit saya gitu Pak. Lalu apakah orang tua Mbak Dania sudah mengingatkan Mbak Dania terkait hal tersebut? Ya sudah Pak, kalau bapak saya itu bilangnya suruh berhenti, tapi kalau belum bisa berhenti itu disuruh ngurangin dulu. Tapi kalau ibu saya itu sering marah, kayak gimana anak perempuan kok merokok gitu. Jadi kecewa banget ibu saya Pak sama saya. Oh, jadi begitu. Nah, permasalahannya sekarang itu ada pada diri Dania sendiri. Karena sebenarnya Dania telah merasakan dampak dari merokok itu. Selain itu, orang tua Dania juga telah menasehati dan memarahi Dania untuk berhenti merokok. Lalu apakah Dania sudah berbicara terus terang kepada teman-teman kalau sebenarnya Mbak Dania itu pingin berhenti merokok? Kalau ke teman saya sih sudah bicara Pak, cuma respon mereka itu nggak mau ngerti gitu Pak. Jadi saya yang malah diejek gitu, terus diancam kalau misalkan nggak ngerokok ini nggak usah berteman aja tuh katanya Pak. Lalu? Ya karena itu Pak, saya ngerokok lagi, soalnya saya sudah nyaman sama mereka. Saya nggak pengen nggak temenan lagi sama mereka gitu Pak. Jadi ya saya kalau sama mereka pasti ikut ngerokok lagi. Lalu bagaimana perasaan Dania ketika merokok lagi Pak? Kalau ngerokoknya sama teman-teman ya nyaman gitu Pak, sambil ngobrol-ngobrol itu nyambung gitu, seru juga Pak. Tapi kalau ingat itu nanti itu menyesal Pak, kalau saya itu udah bilang orang tua kalau mau coba berhenti, tapi kok aku masih ngerokok gitu. Ya. Jadi Dania ini merasa betah dan nyaman ya ketika merokok bersama teman-teman. Namun sebenarnya di dalam hati badannya itu sebenarnya sangat-sangat menyesal ketika melakukan perbuatan itu ya Mbak? Iya Pak, ini sebenarnya saya sendiri tuh bingung harus bagaimana. Soalnya saya itu nyaman kalau rokokan sama teman-teman, tapi juga saya itu kayak ada perasaan bersalah, menyesal ke orang tua kalau pas ngerokok lagi gitu Pak. Ya, Bapak dapat memahami apa yang Dania rasakan. Terus saya harus bagaimana Pak? Saya itu bingung harus bagaimana. Nah ini yang penting. Sudahkah Mbak Dania itu menanamkan di dalam diri Dania kalau Mbak Dania itu benar-benar ingin berhenti merokok, seperti menulis kata-kata di kertas atau di HP Mbak Dania? Kalau yang seperti itu masih belum Pak. Oh, jadi Dania ini masih belum bisa sepenuhnya untuk berhenti merokok seperti itu? Ya gitu Pak, karena kalau saya merasa bingung gitu. Ya itu Pak, soalnya saya itu bingung gimana caranya biar saya itu bisa benar-benar berhenti merokok. Nah, Dania merasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini Dania belum bisa sepenuhnya berhenti merokok kan? Iya Pak, benar begitu. Nah, mungkin Dania belum menanamkan sepenuhnya di dalam diri Dania untuk berhenti merokok. Mungkin gitu Pak, tapi permasalahannya itu kalau saya lagi sama teman-teman saya itu saya pasti ngerokok, pasti lupa tentang niat awal saya untuk tidak merokok itu Pak. Jadi Dania merasa tidak yakin dengan diri Dania sendiri terhadap teman-teman Dania, karena itu Dania merokok lagi. Walaupun sebenarnya Dania sendiri sudah tahu ya dan merasakan bagaimana dampak dari merokok itu, dan padahal sudah menyesal pada akhirnya. Iya betul sekali Pak. Sebetulnya saya sudah tahu kan bagaimana dampaknya merokok itu, tapi tetap aja kalau lagi sama teman-teman kayak ya asas kebersamaan gitu Pak. Kalau ngerokok satu ngerokok semua, jadi saya mesti ikut merokok. Ya. Jadi Dania sebenarnya sudah mengetahui ya bagaimana dampaknya dari merokok itu, namun Dania tetap saja merokok karena alasan kebersamaan dan tidak ingin dijauhi oleh teman-teman Dania. Iya Pak, betul sekali. Jadi saya itu merasa bingung bagaimana caranya biar teman-teman itu mengerti posisi saya dan tidak
memaksa saya untuk merokok lagi. Oke, Dania jadi merasa ini ya, bingung bagaimana caranya agar teman-teman Dania bisa mengerti keadaan Dania saat ini. Tapi sebelumnya, apakah Dania sudah mengutarakan keinginan Dania ini kepada teman-teman bahwa tidak ingin merokok lagi? Belum Pak, tapi saya tuh ingin mencoba untuk bilang ke teman-teman bahwa saya itu ingin berhenti merokok. Nah, di samping itu, di dalam kondisi yang bagaimana kira-kira Mbak Dania dapat mengungkapkan kata yang tepat untuk diutarakan kepada teman-teman Mbak Dania? Mungkin ini sih Pak, kalau lagi kumpul rame-rame. Nah, itu ide yang bagus. Selain itu, Dania juga harus berkomitmen pada diri Dania sendiri. Bagaimana seharusnya Dania untuk terus menolak ketika teman-teman Dania menawarkan rokok. Itu. Iya, baik Pak, saya akan mencoba. Nah, jadi sekarang Bapak ingin Dania merumuskan lagi dengan jelas bagaimana seharusnya yang Dania lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Jadi kalau saya ingin benar-benar berhenti merokok itu, yang pertama menanamkan niat untuk berhenti merokok, lalu membuat catatan kecil di binder, di buku, di HP untuk mengingatkan untuk berhenti merokok, lalu membuang pernak-pernik tentang rokok seperti korek yang ada di kamar, lalu ini menolak kalau ada yang mengajak untuk merokok lagi. Nah, bagus sekali. Bapak sangat senang untuk mendengarnya. Dan juga melihat keantusiasan Dania, keseriusan Dania. Sekarang Dania sudah bisa merumuskan lagi dengan baik tujuan-tujuan agar Dania bisa berhenti merokok dengan baik dan jelas. Itu Bapak sudah sangat senang mendengarnya. Jadi sekarang kalau boleh tahu Mbak Dania akan melakukan perubahan itu kapan ya? Mungkin sesegera mungkin sih Pak, saya mau melakukan. Nah, Bapak ingin tahu seberapa cepat kapannya itu? Apakah besok lusa, ataukah kapan? Mungkin saya coba mulai besok ya Pak. Oke, Saya baik. coba mulai besok. Bagus, lakukan apa yang ingin Mbak Dania ingin lakukan. Jadi sekarang setelah konseling ini bagaimana perasaan Mbak Dania? Ini sih Pak, saya merasa lega, terus senang gitu setelah bercerita ke Bapak dan diberikan kayak bimbingan untuk berhenti merokok. Ya, sekarang Bapak ingin Mbak Dania berjanji pada diri Mbak Dania sendiri dan kepada Bapak untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal. Bapak juga akan mengamati perkembangan Mbak Dania selama seminggu ke depan, gitu. Iya Pak. Nah, apakah kita bisa mengatur lagi pertemuan kita di hari dan jam yang sama di minggu depan? Iya Pak, bisa. Ya, bagus Dania. Jadi Bapak yakin Mbak Dania pasti bisa melakukannya. Baiklah, sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Dania. Izin pamit Monggo, dulu. hati-hati. Hati-hati, monggo.